Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Ketemu kembali dengan saya, Om Tres CMKM. Kali ini saya ingin membuat video step by step untuk teman-teman pasangan muda yang ingin membuat rumah. Teman-teman kadang-kadang di YouTube itu video-video rumah-rumah mewah, rumah murah dan lain sebagainya. Tapi dikala mau mengaplikasikan dalam kenyataan kita membuat sendiri, itu kita banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, menentukan tinggi lantai, tinggi pondasi ya. Teman-teman, rumah itu dibuat sebelumnya adalah sebuah tegalan. Tegalan ini tingginya di bawah jalan. Dengan jalan tingginya seberapa kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengkira-kira. Nah, kalau kita salah, nanti kita rugi, rumah sudah terlanjur jadi. Oleh karena itu, pertama kali menentukan pondasi, baik strukturnya, pembusiannya seperti apa, Anda juga harus tahu tentang tingginya ya. Oke, ternyata dalam ilmu arsitek itu ada namanya elevasi. Elevasi itu mudahnya begini teman-teman. Jadi dikala kita mau membuat rumah satu, itu harus tahu berapa tinggi jalannya ya. Ini kebetulan jalan desa teman-teman ya. Oke, kemudian setelah tahu maka kemudian ditimbang ya. Kalau tukang biasanya menggunakan timbangan air, jalan itu sebenarnya seberapa tingginya. Setelah itu Anda menginginkan rumah ini tingginya berapa dari jalan. Nah, menentukan tinggi dari jalan itu ya menurut selera, tetapi ada semacam pertimbangan ya. Misalnya terlalu tinggi, maka biaya untuk uruk itu juga banyak ya. Kalau rumah selebar ini kalau terlalu tinggi, ini juga mungkin tidak pantas ya. Jadi segi artistik dipertimbangkan, segi fungsi juga dipertimbangkan ya. Segi artistik itu seni, keindahan, segi fungsi ya dipertimbangkan. Rumah ini tingginya untuk pondasinya adalah 60 cm dari permukaan jalan. Ini sudah melalui pertimbangan satu, sudah lumayan tinggi. Kemudian banjir yang pernah terjadi di sini tidak sampai mencapai di sana. Penentuan tinggi dimaksud karena ini jalan desa. Jalan itu tiap beberapa tahun kan mesti perbaikan. Lah untuk jalan desa ini biasanya perbaikannya hanya tipis, hanya disemir saja. Jadi bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun hanya meningkat sekitar 2, 3, 4 sampai 6 cm saja. Tetapi kalau ini rumahnya di depan jalan provinsi, itu harus dipertimbangkan lebih tinggi lagi. Kenapa lebih tinggi? Karena jalan provinsi itu kan dilewati kendaraan-kendaraan berat. Jadi kemungkinan rusaknya lebih sering dan perbaikan tidak mungkin hanya tipis. Bisa jadi selama 15 tahun bisa 35 sampai 40 cm. Oleh karena itu harus menyesuaikan tingginya biar nanti rumahnya tidak berada di bawah jalan. Kalau di bawah jalan repot teman-teman. Air dari jalan masuk ke rumah harus ekstra membuat aliran atau buat irigasi lagi. Kalau mungkin jalan di depannya ada jalan kabupaten, ya harus dipikirkan, tetapi tidak secepat jalan provinsi. Begitu teman-teman dan sahabat. Kesimpulannya teman-teman, jika Anda membuat rumah, pastikan ya komunikasikan dengan tukang yang mengerjakan bahwa tingginya dari permukaan jalan, dari as jalan adalah sekian
ya adalah sekian sekian senti ya. Itu juga dalam pertimbangan membuat ini. Nah, kalau halamannya luas tidak ada masalah, semakin tinggi tidak ada masalah. Tapi kalau ininya mepet di jalan, kalau rumahnya terlalu tinggi nanti jalannya ini, jalan menuju rumah ini akan masuk ke badan jalan ya. Setelah tahu kemudian dicek. Jadi baru jadi pondasi itu sudah cek bener rumah saya sudah pondasinya tingginya sekian. Kalau sudah bener lanjut bekerjanya dilanjut. Makanya pentingnya belajar membuat rumah itu begitu teman-teman. Jadi Anda bisa mengawal ya. Anda bisa mengawal. Tetapi kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa mengawal. Tahu-tahu setelah jadi memang pondasinya sudah tinggi karena memang dasarnya tegalannya dalam, akhirnya dari jalan hampir sama tingginya. Suatu hari kalau jalannya di aspal terus-menerus, akhirnya rumahnya di bawah jalan. Yang rugi Anda sendiri, dan ini ya kalau merenovasi ya sangat sulit sekali ya, sangat memerlukan biaya yang banyak. Begitu teman-teman ya. Ini mudah-mudahan video saya step by step saya sajikan untuk Anda. Ini berbagi saja ya. Saya pernah melakukan seperti itu ya. Kalau ada kurangnya minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.